Maka itu siapa yang melecehkan dan menghina pimpinan kami, itu sama saja menghina dan mengusir harga diri kami, termasuk kau. Hai si Pester Matutina, kami ingatkan kepadamu si Pester, jangan coba-coba menghina dan melecehkan pimpinan kami. Meskipun beliau purnawirawan sekalipun, dan kami pun purnawirawan, yang tidak pernah hilang jiwa kombatan dari kami. Menghina pimpinan kami, berarti akan berhadapan dengan kami. Ingat itu, Pester. Saya ingatkan, kau sis Pester, jangan sok jagoan kamu. Saya Panglima Gam. Saya Komandan Operasi Suruh Aceh. Jangan sok jagoan kamu di Indonesia ini. Oh, jangan kau ancam Pak Narko. Kalau kau mengancam Pak Narko, berhutang nyawa kamu dengan saya. Kau akan saya cari kemana-mana kamu lari. Saya kembali menjumpai Anda semua di awal pekan ini. Hari Senin ini sekarang ya. Hari Senin berarti tanggalnya 14 Juli 2024. Ini berarti hari Bastille. Ini hari kemerdekaan Prancis yang ini kan juga tim defile dari TNI. Kita juga akan tampil di sana. Ini penampilan kedua di eranya Presiden Prabowo di fora internasional. Yang pertama tampil di hari nasionalnya India beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi saya tidak akan ngajak Anda ngobrol soal itu, tapi saya ngajak ngobrol apa yang terjadi dalam negeri ya. Buntut penghinaan Ketua Relawan Joko Widodo Solmed Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terhadap mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko itu masih terus berlanjut, bahkan ini makin memanas. Sejumlah purnawirawan TNI dan keluarga besar TNI termasuk FKPPI dari berbagai daerah bereaksi dan menyatakan kemarahannya. Dan mereka akan memburu Sylvester sampai dia meminta maaf. Yang cukup mengejutkan bukan hanya keluarga besar TNI, namun para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Itu juga menyatakan kemarahan dan juga menyatakan akan memburu Sylvester. Kemarahan mantan kombatan GAM ini menunjukkan bahwa Mayor Jenderal TNI Sunarko itu bukan kaleng-kaleng ini ya. Dia bukan hanya seorang komandan pasukan elit, pasukan komando TNI Angkatan Darat yang jagoan tempur, tapi sekaligus juga menunjukkan dia seorang prajurit TNI yang sangat menguasai operasi Sandi Yuda. Dan ini terlihat sekali karena ternyata dia berhasil menggalang, bukan hanya menggalang, tapi diterima dengan sangat baik dan terhormat di kalangan para musuhnya di lapangan. Dibayangkan loh, mereka ini kan pasukan komando TNI Angkatan Darat, Kopassus dengan kombatan GAM itu kan mereka berhadapan-hadapan langsung di lapangan. Bahkan kan Pak Sunarko itu selain pernah menjadi Danjen Kopassus, dia juga pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda di Aceh. Jadi menjelang pemilu kada 2012 lalu, Sunarko itu malah bergabung dengan Partai Lokal Aceh, Partai Aceh yang memang banyak diisi oleh para mantan kombatan GAM. Ya, ini waktu itu dia menjadi tim ses pasangan dari calon gubernur Zaini Abdullah, ini tokoh senior Gerakan Aceh Merdeka, yang berpasangan dengan Muzakir Manaf, ini sebagai gubernur dan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dan Muzakir Manaf ini adalah Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang ini menjadi gubernur Aceh. Masih ingat ya, Muzakir Manaf kemarin juga sempat berseteru dengan menantunya Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution dalam sengketa 4 pulau yang akhirnya dikembalikan oleh pemerintah Republik Indonesia ke Aceh setelah sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diberikan kepada Bobi Nasution, diberikan kepada Sumatera Utara. Dan didukung oleh Sunarko, pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf itu memenangkan pilkada, mengalahkan tokoh Gerakan Aceh Merdeka lainnya, Irwandi Yusuf, yang berpasangan dengan Muhyan Yunan. Irwandi ini lebih dikenal sebagai intelektual ya, bukan kombatan. Kemarahan keluarga besar TNI dan juga Gerakan Aceh Merdeka itu dipicu oleh pernyataan Sylvester Matutina dalam sebuah podcast yang menghina Jenderal Sunarko, bahkan sampai ini menyinggung-nyinggung soal fisiknya itu. Dan selain ini melecehkan banget ya, selain meremehkan juga melecehkan. Pahlawan kepagian, karena kita tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya. Sunarko ini, Sunarko, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU.
kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Okay. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Sunarko ini adalah bagian dari 300 orang purnawirawan yang mendesak pemakzulan Gibran. Ini yang saya kira kemudian membuat Sylvester yang oleh kalangan netizen disebut sebagai Ternak Mulyono itu dia merasa marah dan kemudian tadi itu penghinaan dan pelecehannya. Apalagi Sunarko itu bukan hanya sekedar para purnawirawan yang bergabung begitu saja yang tanda tangan di situ, tapi dia pada waktu itu juga membacakan sikap dari para purnawirawan dan kemudian poinnya yang ke-8. Ada 8 kan pernyataan para purnawirawan pada waktu itu. Nah, poin ke-8 itu yang soal pemakzulan Gibran yang paling mendapat sorotan. Bahkan kan kemudian para purnawirawan ini juga mengirim surat secara resmi ke parlemen, ke MPR, DPR, dan DPD untuk mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming. Dan kemudian pemakzulan ini mendapat dukungan yang sangat luas dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, akibat penghinaan Sylvester itulah kemudian mengundang kemarahan yang sangat luas dari keluarga besar TNI. FKPPI Kalimantan Timur misalnya mengecam keras pernyataan Sylvester dan mendesak agar dia mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Jenderal TNI Purnawirawan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Sejumlah purnawirawan TNI yang menyebut dirinya sebagai Dewan Kopral Sumatera Utara juga mengecam Sylvester dan akan memburunya. Bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi juga sejumlah forum komunikasi purnawirawan dan prajurit TNI dari Jawa Barat juga menyatakan sikapnya dan mengecam apa yang dilakukan oleh Sylvester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada yang mendengarkan suara konten ini. Kami dari FPPI Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia DPD Provinsi Jawa Barat, izinkanlah kami akan menjawab yang disampaikan oleh Saudara Sylvester Markutina di media sosial. Pelecehan dan penghinaan terhadap Bapak Mayor Jenderal dan kawan-kawan. Perlu Anda ketahui bahwa Bapak Mayor Jenderal Sunarko mantan tentara, beliau pernah menjabat Danjen Kopassus dan Pangdam 1 Iskandar Muda. Kemudian Bapak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan itu bukan mau makar dan adu domba bangsa ini. Justru Pak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan sedang berusaha untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan rejim terdahulu. Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, juga mantan tentara yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Artinya, kalau seorang purnawirawan, salah satunya ada yang menyakiti, apalagi dihina dan ditantang, semua para purnawirawan akan merasakan sakitnya. Apalagi dihina dan ditantang, semua tidak akan diam ya. Perlu Anda ketahui, Sylvester, camkan itu. Jangan arogan. Anda juga siapa?
Kami para purnawirawan lawan, lawan, lawan. Hai, Silviter, jangan macam-macam terhadap para purnawirawan. Ada himbauan dari para purnawirawan. Anda kami tunggu permohonan maaf di media sosial 3 kali 24 jam dari sekarang. Merdeka! Bukan hanya keluarga besar TNI, tapi seperti saya sebutkan sebelumnya, kombatan GAM. Ini kan mereka ini kan tadinya kalau dengan Pak Narko ini kan posisinya ketika di lapangan kill or to be kill ya. Kalau enggak membunuh ya dibunuh gitu ya. Ini bayangkan situasinya semacam itu mereka ini, tapi ketika mereka kemudian berdamai, rupanya saling respect ya, bukan hanya respect, tapi ini menurut saya sih sudah kayak semacam ada jiwa korsanya juga ya, ini esprit de corps sebagai sesama kombatan. Yang satu kombatan GAM, yang satu adalah pasukan resmi TNI Angkatan Darat, pasukan komando khusus lagi ya. Tapi inilah yang saya kira kita yang luar biasa itu, bahwa mereka ketika sudah berdamai mereka melupakan semuanya, padahal bunuh-membunuh itu disahkan bahkan diharuskan, tapi kemudian mereka malah saling bahu-membahu, dan ketika yang satunya itu dilecehkan, disakiti, yang lain juga merasa ini sangat marah. Itu makanya saya sebut tadi, ini Pak Narko ini bukan hanya jago tempur, tapi juga jago sandi yuda ya. Jadi dia menggalang para musuh-musuhnya, dan kemudian yang luar biasa itu kemudian masih berlanjut. Hubungan mereka sama-sama sudah nonaktif ya, kombatan GAM ini juga nonaktif, dan kemudian Pak Narko juga sudah nonaktif. Tapi bagaimanapun juga mereka itu adalah manusia-manusia spesial yang mereka manusia yang mampu survive bertempur di hutan-hutan di Aceh sana. Saya mantan Panglima Sagu wilayah Aceh Raya akan menuntut balas atas ucapan Silvester yang menghina Pak Narko. Mulai saat ini, jangan tidur terlalu nyenyak. Saya ingatkan, kau Silvester, jangan sok jagoan kamu. Saya Panglima GAM. Saya Komandan Operasi Suruh Aceh. Jangan sok jagoan kamu di Indonesia ini. Jangan kau ancam Pak Narko. Kalau kau mengancam Pak Narko, berhutang nyawa kamu dengan saya. Kau akan saya cari kemana-mana kamu lari, saya cari. Sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Silvester, ketua relawan Solidaritas Merah Putih itu, relawan Jokowi ini orangnya memang bukan hanya ancaman verbal yang dia sampaikan. Dia bahkan dalam beberapa kasus dia melakukan ancaman fisik terhadap mereka yang bersuara kritis terhadap Jokowi. Dan dia nggak segan-segan itu di depan forumnya menyampaikan seperti itu. Silvester misalnya pernah menyatroni seorang pendemo di dekat rumah Jokowi yang mengenakan ikat kepala anti Jokowi. Kenapa? Banyak media, Pak. Partai tanda media. Dan dia juga pernah mengintimidasi Rocky Gerung saat berdialog di iNews. Intimidasinya bukan hanya ucapan, tapi juga secara fisik. Nah, kali ini dia ketemu batunya karena sudah kelewatan menghina dan melecehkan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko yang sangat dihormati oleh keluarga besar TNI, oleh pensiunan TNI, tapi juga oleh para kombatan GAM. Jadi kalau orang seperti Pak Narko yang
dihormati bahkan dicintai oleh kawan dan lawan. Saya kira kalau kita bandingkan dengan Sylvester ya nggak ada apa-apanya. Dan yang sangat disayangkan Sylvester ini kan sekarang dia sudah jadi komisaris di ID Food. Dan itu artinya dia makan uang negara, digaji oleh negara, tapi ternyata dia tetap mengabdi kepada junjungan lamanya, yakni Joko Widodo dan anaknya sekarang Gibran Rakabuming. Ini rugi banget ini bangsa ini membayar pajaknya ke negara dan kemudian digunakan untuk menggaji dengan gaji yang sangat besar orang-orang seperti Sylvester ini. Jadi kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Apakah Sylvester akan tetap bertahan dengan tinggi hatinya, tidak meminta maaf kepada Pak Narko, dan bagaimana reaksi dari para keluarga besar TNI dan juga kombatan gerakan Aceh Merdeka yang sekarang berdiri di belakang barisan Pak Narko. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.